Seringkali nih pasien-pasien datang ke klinik gigi untuk periksa itu ketika memang sudah muncul keluhan. Awareness masyarakat Indonesia ini masih sangat amat kurang ya soal kesehatan gigi dan mulut. Ternyata Indonesia itu merupakan negara salah satu yang terbanyak mengalami permasalahan gigi se-Asia Tenggara. Ini sungguh mengejutkan sih dok. Sebetulnya nih penyebabnya apa gitu ya dok ya? Terus masalahnya yang dialami itu apa aja dok? Halo viewers dan subscribers Alo Dokter, selamat datang kembali di Alo Talks, podcast dari Alo Dokter yang bakal kupas tuntas isu-isu kesehatan langsung dari para ahlinya. Saya Primal Vernia akan menemani kamu di episode yang mungkin bakal bikin Alo viewers langsung ingin sikat gigi nih setelah nonton. Coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali Alo viewers periksa ke dokter gigi? Setahun lalu? 2 tahun lalu? Atau belum pernah sama sekali lagi jangan-jangan. Nah, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WHO, Indonesia ternyata masuk dalam urutan kedua negara di Asia Tenggara dengan total perawatan kesehatan gigi terbesar. Selain itu, menurut riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan, hampir 9 dari 10 orang Indonesia punya masalah gigi berlubang. Mencengangkan banget kan? Nah, ini jadi bikin saya mikir, kalau segitu banyaknya yang bermasalah dengan gigi, berarti ada yang belum benar nih dari cara kita merawat gigi sehari-hari. Makanya di episode kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang Indonesia darurat masalah gigi, ini penyebabnya dan cara cegahnya. Dan pastinya saya nggak sendiri, hari ini kita akan ngobrol langsung bersama dengan ahlinya. Sudah hadir bersama saya dengan Dokter Gigi Aura. Halo Dokter Aura, kita ketemu lagi dan lagi ya. Gimana kabarnya? Halo Mbak Prima, kabar baik dong. Aduh, senang banget ya aku diundang lagi nih di Alo Dokter untuk bisa ngobrol sama Mbak Prima sama all viewers. Kayaknya topik soal kesehatan gigi dan mulut ini lagi hangat-hangatnya ya. Makanya jadi pada antusias nih kayaknya semuanya. Bener banget dok. Nah kali ini aku keponya, kalau gigi itu yang bermasalah pasien-pasiennya dokter Aura nih, lebih banyak yang usianya anak-anak, remaja atau dewasa, atau yang lansia sih dok biasanya? Oke, aku bantu jawab ya. Jadi memang untuk kalangan usia sendiri sih rata ya. Banyak juga terima pasien anak-anak, banyak juga terima pasien yang mungkin sudah lanjut usia ataupun dewasa seperti itu. Jadi memang dari kalangan usia lah banyak nih masih banyak sering ditemukan masalah-masalah gigi dan mulut di Indonesia ini. Masalahnya biasanya apa? Oke, beragam ya. Kadang ada yang kalau misalnya dari anak-anak tuh datang dengan kondisi giginya misalnya udah mau habis gitu ya. Karena mungkin kalau bahasa umumnya bisa disebutnya gigis ya. Kayak gitu. Lalu juga bisa karies. Lalu juga kalau misalnya dewasa datang-datang ngeluh pasiennya sering berdarah nih gusinya ketika sikat gigi ataupun ngilu giginya ketika makan yang dingin ataupun panas. Itu jadi memang beragam sangat amat beragam sekali ya masalah-masalah yang ditemukan di klinik ataupun di sekitar masyarakat seperti itu. Jadi tadi semua kalangan, segala rentang usia itu potensi mengalami sakit gigi. Nah terus dok, ini tuh kita dapat informasi, ternyata Indonesia itu merupakan negara salah satu yang terbanyak mengalami permasalahan gigi se-Asia Tenggara. Ini sungguh mengejutkan sih dok. Sebetulnya nih penyebabnya apa gitu ya dok ya? Terus masalahnya yang dialami itu apa aja dok? Oke, aku bantu jawab ya. Jadi memang saya rasa sih awareness masyarakat Indonesia ini masih sangat amat kurang ya soal kesehatan gigi dan mulut. Nah ini tuh kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Karena seringkali nih pasien-pasien datang ke klinik gigi untuk periksa itu ketika memang sudah muncul keluhan seperti itu. Nah biasanya memang penyebab utamanya adalah karena plak yang menumpuk. Jadi memang karena mungkin tidak ada keluhan ya awal-awal, jadi pasien itu mungkin kurang sadar kalau misalnya ternyata plak gigi ini udah menumpuk nih, mungkin cara pembersihannya mungkin kurang tepat seperti itu. Nah biasanya dari plak menumpuk ini bisa berkembang lagi jadi karang gigi seperti itu. Dari karang gigi gusi bisa radang, gusi bisa lebih mudah berdarah, lalu juga bisa menyebabkan bau mulut, lalu juga dapat menyebabkan karies gigi atau gigi berlubang ya. Dan yang paling parah kalau misalnya karang gigi itu menumpuk, tidak dilakukan
treatment, biasanya gigi itu bisa kehilangan pelekatan lah antara gusi dengan giginya, sehingga menyebabkan gigi itu bisa goyang seperti itu. Nah, masalah plak pada gigi ini kan sering banget ya disepelekan oleh masyarakat. Nah, padahal ini tuh bisa jadi salah satu tanda bahwa lagi banyak bakteri nih yang berkembang pada mulut kita dan dapat mengikis email gigi kita, seperti itu. Oh, jadi penyebab utamanya itu karena si bakteri ini, Dok? Bukan karena makanan ataupun minuman yang kita konsumsi. Oke, nah penyebab utamanya itu memang bakteri Streptococcus mutans ini. Tapi bakteri itu kan senang banget ya ketika kita konsumsi makan makanan yang manis. Bukan cuma manusia doang dong yang suka makan makanan manis gitu. Jadi karena ada sisa-sisa makanan yang memang mungkin individu tersebut tidak benar cara pembersihannya dan sebagainya. Nah, disitulah bakteri berperan aktif untuk mengembangkan si plak gigi ini menjadi masalah-masalah kesehatan gigi mulut lainnya. Nah, tapi tidak sesimpel ketika kita makanan manis lalu ada bakteri lalu langsung gigi berlubang seperti itu, enggak ya. Jadi memang dari sisa-sisa makanan lalu berhubungan dengan pola hidup kita, bagaimana cara kita membersihkan gigi dan mulut dan sebagainya. Lalu barulah di situ berhubungan lagi dengan bakteri-bakteri yang berada di mulut kita. Jadi memang kalau misalnya sisa-sisa makanan itu tidak dibersihkan secara baik, maka bakteri akan berkembang, akan mudah berkembang. Nah, dari situ pH mulut kita yang normal itu akan menjadi asam. Nah, dari situlah, dari asam itu maka akan lebih mudah terjadi masalah-masalah gigi dan mulut. Nah, dari situ, dari plak gigi yang sudah menumpuk akan berkembang jadi karang gigi ataupun kalkulus. Dari situ gusi akan menjadi radang, lalu mudah berdarah, lalu juga berkembang lagi mulut jadi mungkin terasa kering, lalu juga mulut terasa tidak fresh atau bau walaupun sudah gosok gigi ya, seperti itu. Lalu juga berkembang lagi jadi karies atau gigi berlubang, dan yang parahnya dapat menyebabkan hilangnya perlekatan antara gusi dan gigi, jadi gigi itu bisa goyang seperti itu. Oh, I see. Jadi ini seperti temenan ya antara si bakteri dengan makanan minuman manis. Jadi kita harus sadar ketika lagi makan minum yang manis, apalagi kalau yang udah punya anak gitu ya, harus diingetin jangan sampai malah di skip sikat gigi atau ngebersihin giginya. Benar, karena banyak banget tuh pasien-pasien yang apalagi pasien anak-anak ya yang datang karena udah mulai parah nih masalah giginya, masalah gigi berlubang sampai menyebabkan sakit dan sebagainya. Itu ketika kita mungkin tanyakan kepada orang tuanya, sering skip sikat gigi sebelum tidur. Apalagi kan banyak banget kan anak-anak yang mungkin sebelum tidur harus minum susu dulu dan sebagainya. Nah, itu masih suka skip nih anak-anak kecil ini untuk sikat gigi sebelum tidur, seperti itu. Jadi memang perlu diperhatikan ya, nggak cuma untuk anak-anak aja, tapi juga untuk orang dewasa sama-sama penting. Begitu. Nah, yang paling penting juga kita pengen tahu gimana cara mencegahnya agar terhindar dari segala macam permasalahan gigi tadi, salah satunya plak itu, Dok. Nah, oke, ini mungkin udah banyak banget nih diedukasi oleh dokter gigi lainnya ya. Cuman di sini nggak apa-apa, tetap aku sharing lagi biar all viewers sama Mbak Prima bisa tetap ingat lagi nih tips and trick gimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi yang pertama itu adalah sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi antibakteri. Lalu juga jangan lupa untuk melakukan flossing atau menggunakan dental floss ya. Ini untuk membersihkan sela-sela gigi kita supaya tidak ada sisa-sisa makanan yang tertinggal ataupun yang tidak dijangkau oleh sikat gigi, seperti itu. Lalu juga jangan lupa membersihkan lidah ya. Ini bisa menggunakan sikat gigi biasa. Lalu juga dapat menggunakan obat kumur, tapi dipastikan dulu untuk obat kumurnya tidak mengandung alkohol. Lalu juga dikurangin dulu ya ngemil ataupun jajar makanan yang manis yang berlebih, seperti itu. Dan juga ini masih banyak banget nih yang suka keskip pemilihan pasta gigi dan juga sikat gigi. Jadi untuk pemilihan pasta giginya memang harus dipastikan bahwa pasta gigi ini mengandung fluoride atau stannous fluoride yang mengandung antibakteri. Lalu juga dipastikan untuk sikat giginya bulu sikat giginya itu halus dan juga ujungnya membulat agar tidak mengiritasi gusi. Dan yang terakhir nih, jangan lupa untuk periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali tanpa harus nunggu adanya keluhan dulu. Jadi untuk deteksi dini, seperti itu.
gitu. Wah, kalau dari aku pribadi itu yang menggunakan dental floss tuh dok, yang masih kurang familiar sama membersihkan lidah gitu. Kayaknya agak mager gitu ya. Ini mungkin juga ngaku I love viewers. Tadi dari poin-poin yang disampaikan dokter, mana nih yang belum dilakuin? Mulai sekarang harus mulai dirubah ya dok ya kebiasaannya. Karena banyak banget tuh pasien-pasien yang datang dengan keluhan bilang kalau misalnya udah rajin banget sikat gigi, tapi kenapa ya masih ada plak, masih bisa terbentuk karang gigi dan sebagainya. Nah itu memang kurang tepat berarti untuk pembersihannya. Jadi memang dibersihkan tuh lidah tuh memang harus dibersihkan karena juga itu sarang bakteri ya, seperti itu. Dan juga dental floss untuk make sure di sela-sela gigi kita yang kecil itu memang tidak ada sisa-sisa makanan yang menumpuk yang akan berkembang jadi plak gigi ataupun kalkulus seperti itu. Nah terus tadi dokter kan sempat mention ya soal antibakterial, terus juga stannous fluoride. Nah memangnya penting banget tuh ya dok ya yang kandungan stannous fluoride itu, dan apa sih sebetulnya stannous fluoride? Oke, jadi memang kandungan ini tuh cukup penting ya dan krusial banget nih di dunia kesehatan gigi dan mulut. Jadi memang tidak semua pasta gigi itu mengandung stannous fluoride. Jadi memang stannous fluoride ini sangat bagus sekali ya karena dia memiliki kandungan antibakteri yang cocok nih untuk kita yang ingin menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi memang selain dia memperkuat enamel gigi, stannous fluoride ini juga dapat mengatasi plak yang dapat menyebabkan karang gigi, lalu juga mencegah terjadinya masalah peradangan gusi, mencegah gigi tidak berlobang, dan juga mencegah adanya bau mulut. Jadi memang di klinik gigi pun terdapat treatment untuk aplikasi fluoride seperti itu. Jadi memang biasa dilakukan 1-2 kali dalam setahun untuk setiap pasien seperti itu. Jadi memang kandungan fluoride ini sangat amat penting ya untuk menjaga kekuatan dan juga kesehatan gigi kita seperti itu. Wah, all of viewers, aku baru tahu loh kalau ada kandungan stannous fluoride yang lebih efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan gigi dan mulut. Aku pikir pasta gigi yang selama ini aku pakai itu udah cukup, tapi ternyata kayaknya belum ya Mbak Kiki. Nah bener banget Mbak Prima, ini tuh saatnya teman-teman Allotox dan Mbak Prima pindah ke Colgate Total. Karena selain mengandung stannous fluoride, ini juga bersifat antibakterial. Nggak hanya melindungi untuk gigi berlubang, tapi juga melindungi untuk bau mulut, terus juga masalah-masalah di dalam gigi ya, misalnya seperti gusi dan lain-lain. Nah, Colgate Total ini juga punya kandungan stannous fluoride tadi yang tersedia dalam 5 varian Mbak Prima. Jadi tergantung nih Mbak Prima atau teman-teman Allotox tuh permasalahan giginya apa. Misalnya nih Mbak Prima masalahnya plak di gigi, terus juga pengen giginya terlihat lebih bersih. Nah Mbak Prima itu bisa coba Colgate Total Charcoal Clean. Nah di Charcoal Clean ini mengandung partikel arang mikro yang bantu memberikan sensasi lebih segar ketika Mbak Prima menyikat gigi. Jadi punya 5 varian ya. Wah, banyak banget nih all of viewers yang bisa kita pilih. Terus nih Mbak Kiki, artinya kalau kita menggunakan Colgate Total, entah varian yang manapun itu, 2 kali sehari itu bisa mencegah gigi kita dari permasalahan plak dan gigi berlubang. Ya, betul banget. Jadi kalau misalnya Mbak Prima nih menggunakan Colgate Total, nggak hanya dengan menyikat gigi dengan tekniknya aja, tapi pemilihan pasta giginya juga penting. Sikat gigi 2 kali sehari selama 4 minggu berturut-turut itu bisa membantu permasalahan gigi yang lainnya bisa kita cegah. Jadi misalnya nih bau mulut, terus juga menggunakan pasta gigi ini juga bisa melindungi gigi dari gigi berlubang, dan juga seperti masalah gusi, terus juga ada yang karena penyebab bakteri itu kalau menumpuk kan jadi plak, itu juga bisa dicegah dengan penggunaan Colgate Total ini. Nah jadi tentunya nih Mbak Prima, kalau kita merawat gigi dari akar permasalahannya, sebenarnya kita juga membantu negara loh dari pengurangan beban biaya perawatan gigi, karena kan setiap tahun tuh biaya perawatan gigi semakin mahal. Dan juga kalau kita sakit gigi itu tuh sebenarnya kita menurunkan kinerja kita sehari-hari gitu kan. Kalau tiba-tiba tengah hari kita sakit gigi nggak enak banget ya. Kayak gitu sih Mbak Prima. Nah, all of viewers, ternyata banyak banget ya manfaat kita tuh merawat gigi dengan cara yang benar dan tepat, apalagi menggunakan Colgate Total. Kalau kita mau beli nih Mbak Kiki, 5 varian Colgate Total ini bisa kita dapetin di mana aja? Nah kalau teman-teman Allotox sudah mulai sadar nih harus melakukan perawatan gigi dari akar permasalahannya, 5 varian Colgate Total ini kalian bisa dapatkan di minimarket terdekat, di retail kesehatan dan kecantikan terdekat, di swalayan, di supermarket maupun di online shop kesayangan kalian.
Super lengkap banget untuk penjelasan hari ini bersama dengan Dokter Aura. Mulai dari siapa aja yang mengalami permasalahan gigi, cara mengatasinya, mencegahnya, semua udah dikasih tahu sama Dokter Aura, sama penyebabnya juga. Nah, terakhir kita mau minta pesan-pesannya sebagai penutup pada perjumpaan podcast kita kali ini. Silakan Dokter Aura. Oke, makasih ya Mbak Prima untuk waktunya nih kita chat-chatnya. Nah, ini mungkin aku kasih pesan-pesan lagi ya. Ini untuk remind sedikit lagi untuk all viewers di luar sana dan juga Mbak Prima bahwa jangan pernah menyepelekan plak gigi. Mungkin awal-awal mungkin nggak ada keluhan sama sekali, makanya mungkin beberapa masyarakat di luar sana mungkin tidak aware atau tidak sadar gitu. Tapi plak gigi yang dibiarkan ini akan menjadi sumber masalah di kemudian hari. Ini bisa jadi giginya berlobang, bisa jadi ada karang gigi yang banyak dan sebagainya. Jadi maka dari itu harus benar dulu nih cara kita menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, sikat gigi menggunakan pasta gigi yang antibakterial ya kalau bisa ya. Jadi memang tidak semua pasta gigi ini tuh mengandung antibakteri. Jadi memang perlu diperhatikan seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa pilihlah pasta gigi yang mengandung fluoride ataupun sinus fluoride seperti itu. Lalu juga pemilihan sikat giginya juga perlu diperhatikan, yaitu jangan memilih bulu sikat gigi yang kasar ataupun ujungnya tajam karena nanti bisa mengiritasi gusi kita. Jadi memang pilihlah bulu sikat yang halus dan juga ujungnya membulat seperti itu. Dan juga jangan pernah skip dental floss, lalu juga sikat lidah seperti itu. Terus untuk mengimbanginya jangan lupa juga untuk minum air mineral minimal 2 liter sehari seperti itu. Dan juga jangan skip ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk deteksi dini. Oke, well noted Dokter Aura, terima kasih banyak untuk pencerahannya. Hari ini kita benar-benar dapat informasi yang bagus banget nih dari Dokter Aura, biar Indonesia nggak jadi salah satu negara yang penyakit giginya ini yang terbesar di Asia Tenggara, bukan begitu? Betul. Dan gak kerasa ya, kita sudah sampai di akhir perbincangan. Semoga episode Indonesia Darurat Masalah Gigi, ini penyebab dan cara mencegahnya, bisa membuka mata kita semua bahwa menjaga kesehatan gigi dan juga mulut adalah investasi jangka panjang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Halo viewers, stay safe, stay healthy, dan juga selalu hidup sehat bersama Halo Dokter. Bye-bye.